Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kita sehat selalu, sehat walafiat, amin. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap Bu. Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah pada kegiatan kita hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin. Baik, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Primayani, Hadir Bu. Dekanisa, Hadir Bu. Fairuz Aulia Sabrina, Hadir Bu. Maratun Solihah, Nur Idola Rahmaini. Hadir Bu. Baik, berarti semuanya hadir ya. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Baik, kita langsung saja ya ke pembelajaran. Kami izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Ya Bu. Ini adalah pertemuan kedua kita ya di semester pertama kelas 12. Nah, kali ini kita akan belajar membahas geometri bangun datar. Subbab yang pertama yaitu konsep bangun datar. Ini sebenarnya materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya di SMP kelas 9. Jadi kita sekarang hanya akan mereview gitu ya. Mereview, mengulang, mengingatkan kembali dan memperdalam sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Untuk tujuan pembelajarannya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep bangun datar, menjelaskan kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar, menjelaskan kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus, kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini semua itu dalam satu bab ya, untuk satu bab. Nah, tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu menjelaskan konsep bangun datar. Menjelaskan konsep bangun datar yang terdiri atas materinya itu pertama ada unsur-unsur bidang datar, kedua kedudukan antar titik dan garis pada bidang datar, kemudian sifat simetri geometri bidang datar, dan terakhir sifat sudut geometri bidang datar. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai unsur-unsur bidang datar. Kita hanya mengulang ya. Nah, yang pertama unsur bidang datar yang pertama yaitu titik. Titik itu adalah unsur geometri yang paling sederhana ya, dan biasa dinyatakan dengan noktah seperti ini, dan diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B gitu ya, titik C. Nah, hurufnya itu huruf kapital. Itu pengertian dari titik. Kemudian ada yang namanya garis, sinar garis, dan segmen garis. Nah, ada yang mau menjelaskan unsur-unsur bidang datar yang ketiga ini perbedaannya apa? Siapa? Prima dulu. Ya, boleh. Kalau garis itu yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Kalau sinar garis itu memiliki pangkal tapi tidak memiliki ujung. Kalau segmen garis itu memiliki ujung dan pangkal. Ya, betul ya. Benar ya, garis itu adalah himpunan titik-titik. Jadi titik-titiknya itu banyak gitu ya, yang tidak memiliki ujung dan pangkal, dan dinotasikan dengan notasi ini ya, anak panah di kedua sisinya atau di kedua ujungnya, yang berarti menunjukkan bahwa itu merupakan garis AB, itu garis. Kemudian ada yang namanya sinar garis, adalah himpunan titik-titik juga, hanya memiliki pangkal gitu, dan dinotasikan dengan ini. Jadi anak panahnya di satu sisi, yang berarti ini namanya sinar garis AB. Kemudian terakhir segmen garis. Nah, ini yang biasa kita gunakan atau yang akan biasa kita gunakan di bidang datar gitu ya. Jadi segmen garis itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki ujung dan pangkal. Jadi bisa kita ukur gitu panjangnya, dan panjangnya itu terbatas gitu ya. Biasanya dinotasikan dengan AB garis di atasnya, yang berarti ini merupakan segmen garis. Selanjutnya unsur-unsur geometri tersebut ya, tadi titik dan segmen garis membentuk berbagai macam bentuk bidang datar yang sering dijumpai. Nah, coba sebutkan bidang datar apa saja yang kalian ketahui. Persegi Bu. Persegi ya, terus apa lagi? Layang-layang. Layang-layang. Kemudian
Belah ketupat. Betul, belah ketupat. Betul ya. Tadi segi panjang, persegi, jari-jari, trapesium, dan bangun bidang datar lainnya. Kemudian kita coba identifikasi sebuah gambar pintu yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Apa yang bisa kalian peroleh dari gambar persegi panjang ini? Ada 4 titik, Bu. Ada 4 titik. Betul, titik apa aja? Titik A, titik B, titik C, titik D. Ya, betul. Terus ada lagi? 4 segmen garis, Bu. C, CD, dan AD. Ada lagi? Betul ya, ada 4 titik, titik A, B, C, D, segmen garis AB, BC, CD, dan AD. Nah, dan terakhir, bidang datar ini diberi nama persegi panjang ABCD. Jadi namanya itu sesuai dengan titik yang ada. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan antar titik dan garis pada bidang datar. Yang pertama, titik terletak pada garis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian peroleh dari gambar ini? Titik A, titik B, titik D terletak pada garis segmen. Betul. Terus ada lagi? Titik C terletak di luar garis MN. Betul. Kemudian lanjut ke titik terletak pada bidang. Nah, apa yang kalian peroleh dari gambar ini? Titik X terletak di luar segitiga PQR, Bu. Ya, betul. Di sini. Titik Y terletak di dalam segitiga PQR. Betul ya. Dan selanjutnya ada 2 garis yang saling berpotongan. Apa yang kalian peroleh dari Garis AB berpotongan dengan garis PQ di titik M. ya, betul ya. Jadi ada bidang, kemudian ada segmen ya, ini segmen garis namanya. Segmen garis AB dan segmen garis PQ kemudian berpotongan di satu titik, yaitu di titik M. Ada yang menyimpulkan dari gambar ini? Jadi 2 garis dikatakan saling berpotongan jika terletak pada bidang yang sama dan terkena pada satu titik. Ya bukan, Bu? Betul sekali. Jadi 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila terletak pada bidang yang sama dan bertemu pada satu titik. Gitu ya. Betul. Kemudian lanjut ke 2 garis yang saling berhimpit. Apa nih yang kalian peroleh dari gambar ini? Segmen garis AB berhimpit dengan garis AB. AB berhimpit dengan AP. Ya, boleh. Atau bisa juga ya AB berhimpit dengan BP sama saja. Jadi membentuk satu garis ya. Ada yang menyimpulkan? Terima boleh, Ibu. Boleh, silakan. Jadi garis-garis berhimpit itu merupakan beberapa garis yang terletak pada satu garis lurus dan terletak pada bidang yang sama. Betul ya. Jadi terdapat beberapa garis lurus yang berhimpit dan harus terletak pada bidang yang sama. Lanjut ke 2 garis yang saling sejajar dan 2 garis yang saling bersilangan. Kita coba bahas 2 garis yang saling sejajar dulu. 2 garis yang saling sejajar, ada yang mau menjawab? Dikatakan sejajar apabila 2 garis tidak saling berpotongan. 2 garis yang saling sejajar. Di gambarnya seperti ini. Jadi ya betul, AB sejajar dengan PQ. 2 garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tidak bertemu atau berpotongan. Ya betul ya. Jarak antar garis selalu tetap dan terletak pada bidang yang sama. Dan selanjutnya 2 garis yang saling bersilangan. Apabila dilihat dari gambar ini, apa yang dapat kalian lihat? Garis AB bersilangan dengan garis PQ. Garis AB, segmen garis ya, segmen garis AB bersilangan dengan segmen garis PQ. Ya betul. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Menjawab Ya silakan Mara. garis tetap kalau satu Berbeda bidang beda bidang. oh ya sejajar dan tidak berpotongan ya betul ya. Jadi 2 garis dikatakan bersilangan itu apabila kedua garis terletak pada bidang yang berbeda, ya seperti pada gambar ya, bidang yang atas sama bidang yang bawah, serta tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian lanjut ke pembahasan mengenai sifat simetri geometri bidang datar. Untuk pengertian sendiri, simetri adalah sifat yang membagi atau membentuk sesuatu menjadi bagian yang sama besar. Ada dua macam simetri geometri, pertama simetri lipat dan simetri putar. Ada yang masih ingat? Izin menjawab. Ya, silakan Kak Iris. Simetri lipat itu banyaknya lipatan yang bisa dibentuk dari bidang yang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Tuh. Jadi apabila dilipat itu bisa menjadi dua bagian yang sama besar ya, bentuk dua bagian yang sama besar. Nah, ini contohnya. Jadi dari persegi ABCD ini dilipat gitu ya ke atas ya, A sama D berhimpit, titik B sama C berhimpit, kemudian ini D sama C berhimpit, A sama B berhimpit, kemudian ini ya, lipatan itu berdasarkan diagonalnya, ini sama ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 simetri lipat untuk bentuk persegi ABCD. Kemudian simetri putar. Apa itu simetri putar? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Prima. Simetri putar itu banyaknya putaran yang dapat dilakukan terhadap satu bidang datar, di mana titik putarannya terletak pada titik berat bidang datar, dan akhir putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar. Ya, betul sekali ya. Jadi simetri putar itu ya banyaknya putaran ya, diputar terus membentuk pola yang sama sebelumnya diputar. Nah, hitung aja nanti ada berapa pola yang sama. Nah, kalau kita lihat nih ada contohnya, ini persegi panjang ABCD. Jadi simetri lipatnya itu membentuk pola yang sama, itu berarti kan diputar 180 derajat dan 360 derajat. Nah, jadi kalau disimpulkan itu dari gambar diperoleh dua sudut putar ya, yang menghasilkan bentuk sesuai bentuk awal, yakni sudut putar 180 dan 360 gitu. Berarti memiliki dua simetri putar. Baik, kita lanjut ke sifat sudut geometri bidang datar. Yang pertama ada komponen sudut. Komponen sudut, coba kalau dilihat dari gambar, komponen sudutnya itu ada apa aja? Ada titik sudut, Bu. Sudut, Titik sudut ya, titik sudut apa? kaki sudut, Titik sudut A. Terus kaki sudut, betul? kaki sudut AB, kaki sudut AC. Ya, betul. Kemudian komponen yang lain, komponen sudut ini yaitu daerah sudut ya, yang ini, yang di titik sudut tuh, yang berada di titik sudut. Jadi titik sudut itu yaitu A, kaki sudut itu adalah sinar garis ya, sinar garis AC, AB, kemudian daerah sudut yang diarsir ini. Nah, untuk penamaan sudut itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan 3 huruf dan yang 1 huruf. Apabila menggunakan 1 huruf berarti lihat titik sudutnya. Ini titik sudutnya A, berarti nama sudutnya adalah sudut A. Apabila menggunakan 3 huruf berarti titik sudut ini ada di tengah-tengah penulisan. Berarti bisa gambar ini namanya itu berarti sudut CAB atau BCA gitu. Kemudian untuk satuan sudut itu seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11 lainnya, ada yang namanya satuan derajat dan satuan biradian. Kalau 90 derajat berarti 1 biradian, kalau 180 berarti 1 biradian. Nah, kalau 360 derajat berapa radian? Bukan, Bu. 2 biradian ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan terus. Lancip itu sudut yang memiliki dasar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya, betul. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. 90 derajat ya, betul. Kemudian sudut tumpul. Ada yang mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Jadi sudut tumpul itu sudut di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, betul. Kemudian sudut lurus. Menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak. Sudut lurus itu adalah sudut yang memiliki 180 sudut yang memiliki besar 180 derajat. Ya, betul. Sekarang sudut refleks terakhir. Izin menjawab, Bu. Silakan Prima. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki sudut antara 180 derajat sampai 360. Betul ya. Lalu sudut lanjut.
sudut antara 0 sampai 90 ya. Siku besar sudutnya 90 derajat, sudut tumpul besar sudutnya 90 sampai 180, sudut lurus besar sudutnya 180, dan sudut refleks 180 sampai 130 derajat besar sudutnya. Baik. Nah, untuk bagian terakhir, coba kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Nah, kemudian Ibu kasih waktu ya berapa? 20 menit. Cukup ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, coba kalian jelaskan apa yang kalian pahami, kemudian satu orang menyimpulkan dari keseluruhan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ada yang mau share screen? Sudah dikirim di grup ya? Ibu lihat dulu. Ya. Ibu ambil salah satu saja ya. Ibu ambil punya virus. Silakan. Jadi nanti ya semuanya harus menjelaskan, kemudian ada satu orang yang menyimpulkan. Yang pertama ini siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Saya dulu. Virus silakan. Sudut kesan lurus atau masuk kamarnya itu seperti yang ini. Sekarang 180 derajat. Lalu dari gambar tersebut kita kan bahwa sudut CBD itu merupakan dari sudut ABC atau sudut ABC yang merupakan lurus dari sudut CBD. Hal ini berarti sudut ABC ditambah sudut CBD itu sama dengan 180 derajat. Lalu untuk soal selanjutnya, apabila kita pilih gambar yang berikut ini, itu berarti sudut yang saling berpindah itu atau berkomplement. Penjelasannya, sudut yang saling berpindah itu besarnya itu yaitu 90 derajat. Lalu dari gambar tersebut menunjukkan bahwa sudut CBD itu merupakan penipu dari sudut ABC atau sudut ABC merupakan penipu dari sudut CBD. Yang hal ini berarti sudut ABC dengan sudut CBD sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian selanjutnya siapa yang mau menjelaskan? Prima boleh? Ya, silahkan Prima. Itu ada sudut yang bergerak belakang, gambarnya seperti yang bergerak. Terus untuk sudut yang bergerak belakang itu sama nya. Untuk sudut AED itu bergerak belakang dengan sudut BEC. Maka sudut AED itu sama dengan sudutnya itu sama dengan besar sudut BEC. Kemudian sudut ABC bergerak belakang dengan sudut BED. Maka besar sudut AEC sama dengan besar sudut BED. Ada lagi? Kemudian Langsung ke sudut A ya. Sudut hadap. sudut hadap. Sudut hadap itu sudut yang menghadap arah yang sama seperti pada gambar ya teman-teman. Di sini ada sudut A dan sudut B. Nah, mereka itu sudutnya hadap. Nah, besar sudut hadap juga sama. Sudut A1 hadap dengan sudut B1. Seperti yang terlihat ya teman-teman. Jadi besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Begitu juga dengan besar sudut A2 dengan sama dengan besar sudut B2, karena sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Selanjutnya Begitupun sampai ke sudut A3 sama dengan besar sudut B3, dan sudut A4 juga besarnya sama dengan besar sudut B4. kemudian bagian B. Saya Bu. Mekanisme. Kalau yang B itu kan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan terjadi apabila sudut itu terletak sebelah menyebelah bagian dalam terhadap potongannya. Nah, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Terus di sini itu kan ada sudut A2 dalam berseberangan sudut B4. Maka besar sudut A2 sama dengan sudut B4. Nah, terus
Sama halnya dengan sudut A3 dalam berseberangan sudut B1, maka besaran sudut A3 sama dengan sudut B1 sama. Kemudian bagian C. Terus bagian yang C, soalnya kan sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan terjadi apabila sudut-sudut itu terletak sebelah menyebelah bagian luar terhadap potongannya. Sudut dalam berseberangan misalnya sama. Dan seperti gambar soal gambar yang diberikan ini. Sudut A1 berseberangan dengan sudut B3, maka misalnya sudut A1 sama dengan sudut B3 sama teman-teman. Terus yang sudut A4 keluar berseberangan dengan sudut B2, maka besar sudut A4 sama dengan besar sudut B2. Kemudian selanjutnya bagian D. Saya Siapa yang mau jelasin? Marah, silakan Marah. izin enggak Ya. sudut dan sepihak. Sudut dan pihak tidak diambil. Sudut itu pada pihak dari itu dalam dua sudut besar dua sudut. Sudut satu itu adalah itu juga ada sudut sudut A3 dan Kemudian selanjutnya sudut luar sepihak itu dianggap adalah sudut-sudut itu terletak pada pihak yang sama terhadap garis dan terletak bagian besar dua sudut adalah bisa dilihat dan satu itu luar sepihak dengan sudut B2 untuk sudut 1 dan B2 sama halnya dengan sudut A dengan B sudut B3, maka jumlah sudut itu ada 90. ya, baik. Sudah selesai ya. Berarti tinggal kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya boleh Bu menyimpulkan? Nadia, silakan Nadia. Dari awal. Ya Bu, jadi terdapat hubungan antar sudut yaitu sudut bersegmen itu jika dua sudut dijumlahkan menghasilkan sudut berpeluru yaitu 180 derajat. Kemudian ada sudut berkomplement. Nah, kalau sudut berkomplement ini jika dijumlahkan menghasilkan sudut siku yaitu 90 derajat. Lalu jika ada sudut yang saling bertolak belakang maka nilainya sama. Kemudian Nilai sudutnya sama. Selanjutnya ada sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Itu ada sudut yang sehadap, yang menghadap sama misalkan ke kanan atau ke kiri. Gitu. Nah, terus ada sudut dalam berseberangan. Berarti dia adanya di dalam dan dia saling berseberangan, seperti B1 dan A3. Selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Berarti dia ada di luar dan saling bertolak belakang atau berseberangan. Selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Berarti dia ada di dalam dan dia hanya salah satu pihak aja yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah gitu. Terus ada sudut luar sepihak. Berarti sudutnya itu hanya sudut di luar saja, Bu. Dan menghasilkan 180 derajat jika dijumlahkan. Itu saja, Bu. baik, berarti semuanya sudah jelaskan ya. Semuanya sudah menjelaskan dan sudah disimpulkan juga. Terima kasih. Nah, kembali ke materi, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Begitu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk membaca buku siswa tentang kekomponen dan keseimbangan. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini.
jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.